Ya. Kalau untuk hambatan Pak, ada Pak. Saya lebih merasakan siswa saya Pak untuk siswa yang kinestetik nih Pak. Karena siswa kinestetik ini kan lebih banyak kegerak ya Pak ya. Jadi mereka terkadang kalau jam saya pelajaran ekonomi itu sering di pelajaran terakhir Pak, jam 12 menjelang jam 1 siang. Karena siswa kan sudah capek nih Pak. Jadi mereka untuk melakukan tugas LKPD-nya mereka lelah. Jadi mereka tidak mau lagi apa-apa, mereka hanya diam. Jadi kita tidak dapat Pak di mana siswa tersebut kinestetiknya. Itu saja Pak Ibu. Baik Bu, sekarang saya mau tanya sedikit. Apa solusi yang harus Ibu lakukan biar mereka itu termotivasi supaya mereka tidak gerah, tidak merasa capek? Kalau saya Pak punya trik nih Pak ya, punya solusi. Saya lebih, karena kan sekarang lebih kerennya nih Pak, lagi pakai pendekatan yang word-wall itu ya Pak ya. Jadi saya membuat seperti game, seperti permainan karena di jam terakhir. Jadi kalau seperti itu mereka senang nih Pak, mereka mau semuanya. Tapi kalau seperti tugas kelompok mereka lebih susah. Jadi saya lebih pakai word-wall itu. Jadi sebenarnya intinya tujuan pembelajarannya dapat di akhir, walaupun modelnya atau pendekatannya kita pakai yang berbeda Pak Iqbal. Oke, berarti Bu Dara sudah ada solusi ya untuk mengatasi anak yang di jam terakhir itu mereka nampak lelah seperti itu ya. Baik Bu, nanti kita jumpa pada saat observasi. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal. That's it. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar ekonomi. Seperti biasa kita membaca doa belajar dan membaca Al-Quran. Ayo semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan dengan kita membaca doa belajar dan membaca Al-Quran tadi, pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan kita dilancarkan dalam membaca Al-Quran. Oke, hari ini kelas 10.5 hadir semua ya? Ya. Ibu ingin melihat kerapian berpakaian kalian dan kebersihan kelas. Coba semuanya berdiri semua. Hari ini hari Kamis. Semua siswa memakai pakaian batik, sudah rapi dengan jilbabnya. Kelas juga sudah bersih. Jadi proses pembelajaran kita hari ini menjadi lancar. Ayo semuanya silahkan duduk semua, terima kasih. Sebelumnya kita pernah melakukan kesepakatan kelas, masih ingat? Masih. Nih di papan ada kesepakatan kelas pada awal pertama kali kita mulai pembelajaran. Ayo Ibu mau kita mengulang sekali lagi untuk membaca nih kesepakatan kelas. Ayo semuanya. Ya, baik, masih sepakat? Masih. Oke.
Ini untuk lebih semangatnya hari ini, kita mulai dengan ice breaking. Semuanya berdiri. Biar pembelajaran kita di pagi hari ini menjadi lebih semangat. Ya, semua dilakukan gerakannya. Oke, gimana semangat? Ibu ingin mengulang tentang pembelajaran minggu lalu nih. Siapa yang masih ingat nih? Iya, Dara. Oke, terima kasih Siva, tentang kelangkaan manusia dan sumber daya nih. Mengapa materi tersebut penting nih untuk dipelajari? Iya, Siva. Karena agar kita mengetahui cara memanfaatkan sumber daya dalam keberlangsungan. Oke, terima kasih. Yang terakhir Ibu ingin tanyakan lagi nih. Bagaimana hubungan materi negara tidak ada kegiatan ekonominya? Iya, Silza. Karena perekonomian di negara tersebut akan mencembankan jika tidak ada sistem yang mengatur terjadinya pengangguran dan juga kebutuhan manusia juga tidak akan mencukupi. Iya, terima kasih Seja. Benar sekali. Ibu ingin bertanya nih pada anak-anak Ibu semua, ada nggak nih yang pingin jadi wirausaha atau berusaha sendiri? Ada, ingin menjadi apa? Produsen. Apalagi kok? Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita punya tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di layar infocus kita. Peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ibu juga nanti pada saat diskusi kelompok punya penilaian terhadap tugas kelompok anak-anak Ibu. Tuh, penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, untuk yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga penilaian sikap. Gimana anak-anak Ibu, sudah paham semuanya? Sudah. Ini untuk lebih memahami kalian tentang materi kegiatan ekonomi, Ibu mau menampilkan sebuah video biar kalian lebih paham. Semuanya tolong diamati ya. Apa aja sih tahapan dalam proses pembuatan pakaian? Yuk cari tahu. Tahap pertama dalam pembuatan pakaian adalah desain. Dalam pembuatan pakaian, tahap pertama adalah sebuah desain atau dikirim ke penjahit untuk proses lebih lanjut. Setelah tersebut, penjahit pada baju atau kain muslim, kemudian dibuat
Oke, anak-anak ibu sudah melihat video tentang kegiatan ekonomi. Ibu ingin bertanya nih, dari video yang telah kita nonton tadi atau yang ibu tayangkan nih, apa nih yang bisa kalian tangkap dari tayangan tersebut? Iya, Alia, coba silakan. Proses pembuatan pakaian, suatu barang. Iya, jadi silakan Mbak. Terima kasih Alia, silakan duduk. Jadi video tadi adalah suatu proses kegiatan ekonomi. Dari proses produksi, distribusi, dan satu lagi konsumsi. apa yang terjadi terusnya Ibu mau tanya negara tidak ada kegiatan ekonominya. Iya, Siza. Karena perekonomian di negara tersebut akan menyebabkan jika tidak ada sistem yang mengatur terjadinya kemajuan dan juga kebutuhan manusia juga tidak akan Iya, terima kasih Seja. Benar sekali jawaban anak-anak ibu. Oke, sekarang karena kalian sudah paham nih tentang proses kegiatan ekonomi, ibu ingin membuat kelompok. Di sini kelompoknya terdiri dari 5 orang. 5 orang berarti kita ibu membaginya dalam satu kelompok 5 orang terdiri dari 4 kelompok nih, 4 kelompok. Tapi sebelum ibu membagi menjadi 4 kelompok, ibu mau melihat berarti anak-anak ibu semuanya ada berjumlah 20 orang. 20 orang, 4 kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu akan membagikan lembarnya. Nanti masing-masing kalian boleh memilih teman kalian yang mana saja nih. Pilih teman yang mana saja, tapi harus 5 orang. 5 orang. Sudah dapat temannya semua kira-kira? Sudah. Oke, kalau sudah dapat temannya, sekarang anak-anak ibu boleh duduk dan pilih temannya masing-masing. Ayo silakan. Dibaca petunjuk yang ada di LKPD. Sekarang silahkan untuk mengerjakan presentasinya. Buka bukunya.
Gimana anak-anak Ibu, ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sesuai dengan kesepakatan, waktu kita habis sudah 30 menit untuk melakukan kegiatan tugas kelompoknya. Baik semuanya, untuk merilekskan kembali, Ibu mau lakukan kegiatan stop. Kita
Coba semua perhatikan ke Infokus, kita hitung sama-sama. Kita rileks sejenak. Kita hitung mundur mulai dari 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok. Nih, kelompok mana luan nih yang ingin presentasi pertama? Iya, kelompok 3. Bagus. Ini tanpa ibu suruh, tanpa ibu tunjuk, ini anak ibu punya kesadaran sendiri nih untuk presentasi. Yang lain, kelompok lain mendengarkan presentasi dari kelompok 3 ya. Kelompok 3, silahkan kelompok 3. Pertama, ketika sebelum membeli. 2, pastikan produk sesuai standar. 3, perhatikan kabel dan waktu kadaluarsa. Dan akhirnya, belilah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kami bukan karena kami dikasih kursi, tapi karena ingin presentasi. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Label dan waktu kedapatan dalam waspada. Dan yang keempat, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Oke, ini hasil presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 dari mana aplausnya untuk kelompok 4? Sangat bagus dan menarik nih katanya dari kelompok 1. Apa nih jawabannya? Terima kasih kelompok 1. Ya, mana aplausnya untuk yang sudah memberikan Baik, presentasi kita hari ini, tugas kelompok kita hari ini selesai. Ibu sudah mendapatkan gambaran, berarti anak-anak ibu ini sudah paham nih tentang kegiatan ekonomi. Ibu memberikan 4 jempol nih untuk hasil presentasi kalian nih. Mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi, kegiatan apa? Kegiatan yang menghasilkan, mengubah nilai guna suatu barang. Kegiatan distribusi, kegiatan apa? Kegiatan menyalurkan harga, bukan harga barang sih, menyalurkan barang. Dan yang terakhir kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi, kegiatan yang menghabiskan nilai guna suatu barang. Oke. Di sini ada 4 langkah atau trik agar kita menjadi konsumen yang baik nih. Kita sebagai seorang konsumen utuh nih, konsumen yang selalu sepanjang hayat menjadi konsumen. Apa-apa saja langkahnya ada 4. Yang pertama, teliti sebelum membeli. Yang kedua, cek kadar luarsanya. Yang ketiga, melihat standar penggunaan. Dan yang keempat, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Oke. Ibu juga sudah mendapatkan penilaian nih, penilaian yang tadi pada saat pertama ibu paparkan sama kalian ada 3 penilaian: penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Sudah ibu dapatkan penilaian dari masing-masing kelompok dan hasilnya sangat baik. Terima kasih sudah mengikuti presentasi hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nilai kalian juga akan lebih baik. Mau merefleksi hasil kegiatan presentasi tadi, hasil kegiatan presentasi dalam kegiatan pembelajaran tadi. Semua menyenangkan? Iya. Oke, yang kedua, bagaimana dalam menguasai materinya? Menguasai materi kegiatan
pada masih materi yang sama, materi kegiatan ekonomi, Ibu memberikan tugas kelompok untuk kalian. Ini boleh dicatat di bukunya, tugas kelompok. Kelompoknya bebas nih menurut kalian, tapi tetap satu kelompok berapa orang? 5 orang satu kelompok. Tugasnya amati kegiatan ekonomi yang ada di kantin. Pernah nggak ke kantin? Ibu ingin memberikan kesan bagaimana anak ibu kesan pembelajaran hari ini nih. Ada 3 emot yang ibu tampilkan di depan. Ada kesan senang, sedih, atau biasa saja. Jadi ibu ingin setiap anak ibu menggambarkan ekspresi kesan pembelajaran untuk hari ini. Oke, berarti semuanya kesannya hari ini dalam keadaan senang. Ya, yuk mana aplausnya untuk kita semua. Jadi pada saat kita di pertemuan selanjutnya kita sudah paham ini, tentang pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan atau proses pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita semua untuk membacakan doa penutup majelis. Ayo sama-sama kita baca. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis, proses pembelajaran kita dalam materi kegiatan ekonomi selesai. Ibu harapkan minggu depan dengan materi pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi tetap semangat seperti hari ini. Untuk hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal SPD, CGP Angkatan ke-11, SMA Negeri 4 Banda Aceh. Di sini ditemani oleh PP saya. Perkenalkan PP saya. Saya Diana Saputri SPD MPD, merupakan PP dari Bapak Muhammad Iqbal. Hari ini bersama dalam kegiatan pasca observasi. Rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Husna. Saya merupakan rekan sejawat Iqbal dalam kegiatan simulasi berikut. Nah, baiklah, tujuan hari ini adalah mengevaluasi dan merefleksi bersama kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, di sini Bu Dara ingin menanyakan sedikit bagaimana perasaan Bu Dara setelah saya observasi Ibu di dalam kelas. Perasaan saya di awalnya sama ya Pak ya, seperti yang diobservasi sama pihak sekolah, pengawas. Pertama awalnya sih mungkin agak goyang, tapi begitu sudah masuk di 5 menit pertama, 10 menit saya sudah merasa mulai nyaman, sudah merasa tenang. Saya juga sudah enjoy untuk menyampaikan bahan kepada peserta didik. Baik Bu Dara, berarti Bu Dara sudah merasa enjoy dan sudah merasa santai ya. Iya. Oke. Nah, baik Bu Dara, di sini juga dari pembelajaran kegiatan ekonomi yang Bu Dara lakukan kemarin, apa saja yang sudah memuaskan bagi Bu Dara? Apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya? Dalam kegiatan proses pembelajaran kemarin yang kita lakukan pada proses kegiatan ekonomi ya Pak, di dalam kegiatan ekonomi saya sudah merasa puas. Di situ peserta didik saya sudah bisa memahami apa itu kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan di sini saya
yang merasa tidak puasnya ya Pak ya, merasa yang ingin saya tingkatkan lagi, karena pada tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian untuk prakteknya saya rasa Pak, karena pada kegiatan kemarin kan teorinya dapat nih, tapi pada saat prakteknya atau mereka istilahnya terjun langsung Pak, tahu ke lapangan bagaimana nih sebenarnya proses kegiatan produksi yang benar, distribusi dan konsumsi. Mereka dapat mengimplementasikan dalam dunia nyata atau pembelajaran konseptualnya. Di sini yang saya merasa kurang puas atau ada sedikit yang belum tercapai dalam proses pembelajaran tersebut. Baik Bu Dara, nah di sini supaya tercapai kegiatan tersebut, apa yang harus Bu Dara lakukan? Saya merasa di sini peran saya sebagai guru, saya ingin mengajak peserta didik saya untuk bermain peran seperti role playing Pak. Saya membuat skenario dulu bagaimana nanti teknik-tekniknya mereka bisa menjadi produksinya, produsen, distribusi, ataupun sebagai konsumen, karena selama ini kan mereka konsumen yang utuh ya Pak ya, karena mereka sebagai pelajar selalu ke kantin, atau kami bisa melakukan kegiatan yang tidak jauh gitu Pak, tidak harus keluar dari sekolah, karena kalau kita keluar dari sekolah kan waktunya lagi, karena 2 jam pembelajarannya tidak maksimal. Jadi kalau di sekolah kita bisa berkunjung ke kantin ataupun istilahnya yang dekat-dekat dengan sekolah Pak. Jadi kita bisa mereka bisa membentuk suatu istilahnya mereka jadi produksi, distribusinya atau konsumsinya, seperti itu Pak. Pada saat pelaksanaan kunjungan nih, siapa saja yang akan terlibat dalam program tersebut? Untuk pihak yang terlibat mungkin pihak sekolah ya Pak yang paling utama, karena kita kan berada di lingkungan sekolah. Otomatis misalnya kepala sekolahnya Pak, ataupun bagian kesiswaan, karena siswa kan akan kita bawa ke kantin. Dalam satu kelas itu ada 36 orang. Terus guru-guru piketnya nih Pak, jadi ada anak-anak istilahnya mungkin yang mandi melakukan kegiatan, istilahnya nanti distributornya Pak untuk pengantarannya, nanti ada yang menjadi produsennya di kantin. Jadi pihak sekolah tidak bingung nih, jadi pihak sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru piket Pak. Oke, Bu Dara. Semoga ke depan kegiatan ekonomi yang Bu Dara inginkan tercapai ya. Alhamdulillah. Baik Bu Dara, terima kasih untuk evaluasi dan refleksi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.